Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Syarhul Waraqat. Kita masih lanjut yang kemarin ya, belum selesai matan yang sebelumnya, yaitu ta'rifud dzan wasyak. Belum ya? Baik, lanjut, bismillah, silakan. Qala Syekh Abdul Qasan Hafizahu Ta'ala wasanu wa gabatus sanni kullu minhuma yakumu maqamal yakini indal fuqaha'i wa yusu binal ahkamis syariati alaihi isafu kidal yakinu alasi qalama yasulu indal ijtihadi walihasa yajibu al amalu bihabari walihasa yajibu al amalu bihabalil wahidi isakana sikatun wajibul amalu bisadati sahidaini wahabalil mukawimaini isakana adalaini wajibu istasabu hukum halis sakki fi halis sakki mislu asakku fil hadasi badat taharati lianna sahira fil hadasi kita ini fil hadasi tidak ada. Oh, itu yang benar. Kita ini masih tahu. Kalau kita paham bisa katakan fil hadits. Sebenarnya tidak ada ya fil hadat. Lianna sahira baka'uhu wa damul hudusu maskuki fih. Qala ibnu Farhun al-Maliki wa yunasilu mansilatal tahqiqi al-sannu al-ghalibu lianna al-insanu lawajada lianna al-insana lawajada wasikatan fitirkati murisihi aw wajada salika bihatihi aw bihatihi aw bihati mayasiku bih aw ahbaruhu adalun bihaqqin lah wal manqulu jawasul da'wa bimisl hasa wahalpu bimujaridihi wahasil asbabu la tufidu illa sannu duna tahqiqi lakin galibul ahkami wasyahadati inama tambani alas sanni wa tatanassalu mansilatal tahqiqi wa fil fiqhi masailu adidatun hukmu fiha bisiha hukima fiha bisiha binaan ala ma fi sanil mukallafi. Ahsan. Baik, sampai situ dulu. Kata beliau rahimahullah, wadzon wa ghalabatud dzon, itu melanjutkan pembahasan dzon kemarin. Dzon dan ghalabatud dzon, dzon kan sangkaan saja, ya kan? Terus kalau ghalabatud dzon sangkaan kuat. Kullu minhuma yakumu maqamal yakin indal fuqaha. Perhatikan baik-baik. Setiap dari keduanya menduduki kedudukan yakin di sisi fuqaha. Karena boleh kita beramal dengan dzon roji. Ya kan, masalahnya dzon itu kan 51 sampai 99. Boleh enggak apa-apa. Ya kan? Sama nanti dengan akan datang penjelasan kita nanti. Wajib beramal dengan dalil umum. Walaupun nanti akan ada dalil khusus. Tapi itu yang kita tahu. Itu kan sangkaan kuat kita. Hanya itu dalilnya. Kemudian nanti kalau datang dalil lagi, kita harus berubah.
Seperti Imam Syafi'i, ada qaul qadim, ada qaul al-jadid. Pendapat lamanya itu yang belum dapatkan dulu. Kemudian pendapat baru itu yang belum dapatkan yang baru. Tidak tercela. Karena yang wajib kita adalah beramal dengan apa yang kita dapat. Setelah itu kita berubah. Kalau ada lagi dalil yang lebih apa? Kuat yang kita dapat berikutnya. Dipahami ini kan? Karena kita beramal dengan apa? Roji. Beda kalau ijma. Kalau yang yakin, tidak boleh kita berubah-berubah. Kalau ijma, bahkan tidak boleh kita selisih. Kalau ijma, tidak boleh bahkan kita apa? Menyelisihinya. Ini yang don ini. Yang muncul dari apa? Ijtihad. Lihat kata beliau rahimahullah. Wa yajuzu bina'ul ahkami syariati alaiha. Perhatikan ini. Boleh membangun hukum syar'i di atasnya. Beda kalau syak. Beda kalau waham. Beda itu. Ini apa? Don. Boleh membangun hukum syar'i di atasnya. Idza faqadal yakinu, kalau tidak ada keyakinan. Alladhi kullama yahtulu indal ijtihad. Yang terjadi biasanya ketika seorang apa? Berijtihad. Ketika seorang berijtihad. Makanya kullu mujtahidun musib. Setiap orang berijtihad itu apa? Dianggap apa? Benar. Di saat apa? Ijtihadnya. Kalau dia salah, kenapa dianggap benar? Bukan karena semuanya benar. Dia dianggap benar kenapa? Kalau dia benar kan dapat 2 pahala. Kalau salah 1 tetap dapat pahala. Beda kalau muqallid. Kalau muqallid tidak boleh. Kan kalau dia salah dapat salah, kalau dia benar alhamdulillah dapat benar. Itu bedanya muqallid dengan apa? Mujtahid. Ini don ini amalannya orang-orang yang mujtahid. Karena dia meneliti. Walihada yajibul amal bi khabaril wahid idza kana thiqatan. Perhatikan baik-baik ini. Ini tidak ada menyelisihinya kecuali orang filsafat, Mu'tazilah dan semisalnya yang berjalan di atas jalan mereka. Oleh karena itu wajib beramal dengan khabar wahid. Tahu khabar wahid? Yang riwayatnya cuma 1 ke 1 ke 1. Paham kan? Khabar wahid. Kalau dia thiqah. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat. Tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi kecuali Umar bin Khattab. Paham kan? Tidak ada yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab kan kecuali sahabat. Dari riwayat. Antum bisa lihat hadis innamal a'malu binniyat. Hadis pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Hadis pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Kita kalau membuka ini kan hadis. Innamal a'malu binniyat. Hanya dari Umar bin Khattab. Terus yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab adalah hanya Alqamah. Tidak ada yang lain. Yang meriwayatkan dari Alqamah itu hanya Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Paham kan? Hanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Yang meriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi hanya Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Setelah itu diriwayatkan oleh Sufyan. Ya. Diriwayatkan oleh Sufyan. Dari situ menyebar banyak. Anda bisa paham? Ini namanya khabar apa? Khabar wahid. Sama juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari tentang hadis kalimatani khafifatan. Ya. Fil lisan wasakilatan fil mizan. Itu juga khabar ahad itu. Tapi kita wajib beramal dengannya kalau rawinya apa? Thiqah. Paham kan? Beda dengan orang-orang sebelah. Maksudnya Mu'tazilah. Orang sebelah Mu'tazilah. Dengan orang yang semisal dengannya. Asy'ari. Dia tidak terima hadir khabar wahid di masalah i'tiqad. Kalau dalam masalah fikih dia terima. Dia bedakan dalam masalah fikih sama masalah apa? I'tiqad. Karena fikih menurut mereka far'iyah. Itu furu. Bukan usul. Menurut mereka. Masalah fikih adalah apa? Furu. Masalah furu bisa beramal dengan ghalabatud dhon. Sangkaanku kuat. Masalah akidah harus dibangun di atas hadis yang tidak boleh don. Tidak boleh don. Harus apa? Yakin. Nah, itu mereka. Kalau kita selama sahih, kita beramal dengannya. Dalam masalah fikih ataupun dalam masalah apa? Akidah. Tidak ada yang membedakan dari kalangan sahabat. Itu disepakati oleh salaf. Yang penting fiko wajib kita amalkan. Sampai kepada kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kan? Ini yang
Perlu antum ketahui. Wa yajibul amal bi syahadat syahidaini. Ya, wajib antum beramal dengan persaksiannya dua saksi. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Kalau sudah ada dua saksi, misalnya ada orang melihat bulan dua. Nah, dua orang melihat bulan sabit sudah terbit ketika masuk bulan Ramadan. Wajib kita beramal dengan dua saksi itu. Bahkan mayoritas berkata, walaupun satu, kalau dia adil, wajib kita beramal. Kalau ada satu orang melihat bulan, ya Ramadan, kita beramal. Cuman belum sebutkan dua, kan ini disepakati. Kan ini apa? Disepakati. Wa khabaril muqawwimaini idza kana adlain. Demikian pula khabar yang muqawwimain, orang yang mentakdirkan sesuatu kan? Ya. Ya. Wajib kita beramal dengannya kalau keduanya apa? Adil. Kalau keduanya adil. Ya. Sebagaimana kita beramal boleh sah jual beli kalau yang masih ada di pohon. Buah yang ada di pohon sudah nampak kematangannya. Kalau orangnya ahli, dia pintar mengira-ngira ini kalau turun sekian karung, sekian keranjang. Boleh nggak kita beramal dengannya? Kita melakukan transaksi jual beli. Boleh. Tidak ada masalah. Paham kan? Itu kan semuanya dalam masalah apa saja begitu. Boleh kita amalkan. Padahal ini dipastikan nggak itu yang di atas pohon yang sudah nampak kematangannya. Pasti kalau dia bilang ini kalau turun 5 keranjang. Pasti nggak itu? Tidak. Dia beramal dengan apa? Don. Ini maksudnya kita. Boleh beramal dengan apa? Don. Bahkan kita bangun hukum sah, tidak sah di atas itu. Tidak ada masalah. Boleh. Boleh. Tapi syaratnya ada lain. Beda kalau fasik. Kalau fasik bahaya. Bisa saja dia berdusta, berbohong. Paham kan? Ini yang adil. Ini yang adil. Wa yajibu istishabu hukmil hal as-sabi fi halis syak. Ini juga contoh. Wajib kita berpegang dengan hukum sekarang. Paham kan? Yang didahului. Yang wajib kita berpegang dengan hukum sekarang. Yang sebelumnya. Pada saat kita ragu. Pada saat kita ragu. Maksudnya gimana itu contohnya? Kita misalnya berwudu. Berwudu. Masuk sholat. Masuk sholat. Tiba-tiba ada keraguan. Ada yang keluar atau tidak? Apa yang antum pegang? Hah? Ketika antum ragu, wajib pegang apa? Yang sebelumnya. Asalnya tidak batal. Paham kan? Sama dengan antum sholat maghrib, kemudian tunggu isya. Azan isya, batal wudhu atau tidak? Antum ragu, wajib berpegang dengan apa? Yang sebelumnya. Paham? Karena ini yang syak, walaupun ya ada sangkaan sedikit bahwa apa? Batal. Tapi kan ini hanya ragu. Syak, wajib untuk berpegang dengan apa? Don. Kan yang sebelum berarti apa? Don. Kan kalau sama syak. Kalau sudah lebih dari itu apa? Don. Boleh antum beramal. Ini semua ini belum ingin katakan. Boleh orang beramal dengan apa? Don. Boleh. Beramal dengan don. Kata beliau mitlu syakki fil hadathi ba'da toharo. Seperti dia ragu akan hadas setelah bertoharo. Ini saya sudah berhadat atau belum? Bukan hadith ya, hadat. Cocok di cetakan baru. Cetakan saya, ini cetakan lama, hadith. Ya. Li'anna dhahir baqa'uhu. Karena yang paling nampak adalah tetapnya. Wa adamu hudutil mashkuki fihi. Dan tidak terjadinya yang diragukan padanya. Hudud lain lagi maknanya terjadi. Beda hadat, beda hadith, beda hudud. Hadith. Kalau hadat, kencing, air besar, air kecil, itu namanya. Demikian pula air kecil, kencing ya. Kentut, itu namanya apa? Hadat. Nah, kalau hudud terjadi, husul. Ya. Jadi karena zahir tetapnya dan tidak terjadi yang diragukan padanya. Tidak hudud, tidak terjadi yang diragukan padanya. Tidak terjadi yang diragukan padanya. Iya. Qala Ibnu Farhun, berkata Ibnu Farhun Al-Maliki dari kalangan orang Malikiyah rahimahullah,
wa yanzilu manzilat at-tahqiq ad-dhann al-ghalib. Masya Allah, menduduki kedudukan yakin, sangkaan kuat. Li'anal insan, karena seorang law wajada wasiqatan, kalau dia dapat wasiqah, surat fi tarikati muarrithihi, dalam harta peninggalan pewarisnya. Aw wajada dzalika bi khatihi, atau dia dapatkan hal itu dengan tulisannya. Dengan tulisannya, kan dia tahu tulisan bapaknya. Apa ciri-cirinya? Au bi khati man yathiqu bih, atau tulisan orang yang terpercaya. Dengan au akbarahu adlun bihaqqin lahu, atau ada orang adil mengabarkan itu kamu punya hak di situ. Fal manqul ya jawazud da'wa bimithli had. Maka yang dinukil, kata Ibnu Farhun, boleh kita mengaku dengan semisal ini. Kalau dia dapat tiba-tiba dengan wasiqah, ya, surat keterangan dari orang tuanya bahwa ini hartanya, ya, atau ditulis dengan tulisan orang tuanya kalau itu hartanya, atau ditulis oleh orang yang adil itu hartanya, boleh dia mengaku ini saya punya harta karena saya dapatkan ini ada tulisan dari bapak. Anda paham ini? Nanti tinggal kaidah berikutnya kan orang yang mengaku ya tunjukkan bukti. Ia mengingkari tinggal dia bersumpah, enggak, ini punya saya demi Allah, dia bersumpah. Paham kan? Nah, itu nanti urusannya di pengadilan. Urusannya di pengadilan. Wal halif bi mujarradihi, dan dia harus bersumpah kalau kosong dari itu. Dan dia harus apa? Bersumpah kalau kosong dari itu. Wa hadhil asbab la tufidu illa dhon duna tahqiq. Semua sebab ini tadi itu tidaklah memberikan faedah kecuali apa? Dhon, bukan yakin. Lakin ghalibul ahkam wa syahadat, akan tetapi kebanyakan hukum dan persaksian innama tambani ala dhon, itu tiada lain dibangun di atas sangkaan. Wa tatanazzalu manzilat tahqiq, dan dia didudukkan seperti kedudukan yang yakin. Dalam fikih ada banyak masalah, dihukumi padanya sah, dibangun di atas apa yang ada dalam sangkaan mukallaf. Paham kan? Dalam fikih banyak masalah yang dihukumi padanya sah, dibangun di atas sangkaan dari siapa? Si mukallaf. Iya, dibangun di atas sangkaannya. Terus Wa amma ma warada minan nahi anil amali bisanni huwa sanul marjuhu allati la yakumu alaihi dalilun bal huwa qaimun alal ahwa wal gadil muhalifil lisar'i. Qala ta'ala iyatabuna illa sanna wa inna sanna la yughni min al-haqqi shay'a. Wa qala ta'ala iyatabuna illa sanna wa ma tal anfusu wa laqad ja'atuhum min rabbil huda. Enggak ada ya? Ayat apa tuh? Najm. Ya, berarti sama. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahawal anfusu wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Kalau alam. Baik. Alhamdulillah. Cepat sekali kita bahas, baik. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah. Kata beliau rahimahullah yang terakhir, wa amma adapun ma warada minan nahyi anil amal bidon. Tadi kan boleh beramal dengan apa? Don. Tapi kan ada dalam Al-Quran. Tidak boleh beramal dengan apa? Don. Apa maksudnya? Itu maksudnya sekarang masalahnya. Wa amma adapun ma apa yang warada datang minan nahyi berupa larangan anil amal bidon, untuk beramal dari don, fahuwa donul marju. Maksudnya itu don yang marju, don yang tidak roji, yang 50 ke bawah. Kan kalau 50-50 namanya apa? Syak. 50 ke bawah, wahmun. Itu maksudnya itu yang dilarang. Kan don ada dua. Ada don roji, itu 51 ke atas. Ada don marju, itulah waham. Itulah waham. Itu don yang marju. Jadi bisa dikompromikan. Alladzi la yakumu alaihi dalil.
ciri don yang marju yang tidak ada dalilnya. Bal huwa qaim 'alal hawa. Bahkan dia berdiri di atas hawa nafsu. Wal ghard, dan tujuan al mukhalif li syar'i, yang menyelisih syar'i. Seperti yang disebutkan oleh orang-orang sesat. Mereka beramal dengan don, tapi don apa? Tidak ada dalilnya. Seperti orang-orang takwil. Ya kan? Dia tetapkan bahwa ini takwilnya ini. Dia beramal dengan apa? Don, sangkaan baiknya bahwa ini tidak cocok untuk Allah. Tapi apakah ada dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, itu namanya don apa? Marju, tidak diterima. Tidak diterima. Qala ta'ala, Allah berfirman, iyattabi'una illa don. Ini mencela orang-orang mengikuti sangkaan. Tidaklah mereka mengikuti kecuali sangkaan. Wa inna don la yugni min haqqi syai'a. Sungguh don itu tidak mencukupi dari al-haq sedikit pun. Ini celaan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, iyattabi'una illa don. Tidaklah mereka mengikuti kecuali sangkaan. Ya, kecuali sangkaan saja. Wa matahawal anfus, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal telah datang petunjuk dari Rob mereka. Dari Rob mereka. Ini kalau ada celaan terhadap begini, seperti ini, maka ini maksudnya apa? Don apa? Marju. Don yang marju. Berikutnya. Tarifu ilmi usul fikhi wa abwabuhu. Ini sudah mulai dari pengertian usul fikih, kemudian nanti bab-babnya usul fikih. Jod. Usul fikhi turuku ala sabil ijmali wa kaifiyatu istidlali biha wa ma yatba'u salik wa abul usul fikhi aqsamul kalami wal amru wan nahyu wal amu wal hasu wal mujmalu wal mubayyan was sahiru wal muawwal wal af'alu wan nasihu wal mansuh wal ijma'u wal ahbaru wal qiyasu wal asru wal ibahatu wa tartibul adillati wa tashabul hali wastishabul hali wasifatul mufti wal mustafti wa hakamul mujtahidina. Ini sampai selesai. Inilah yang akan dibahas nanti. Sampai ujung kitab, ini poinnya. Paham kan? Kata beliau, ta'rif ilmu usul fikih wa abwabuhu. Pengertian ilmu usul fikih dan bab-babnya yang akan dibahas dalam ilmu usul fikih. Ya, kata beliau, wa usul fikih, dan usul fikih adalah turukuhu. Jalannya. Itu jalan untuk mengetahui fikih. Jembatan untuk memahami dalil. Itulah usul fikih. Paham ini kan? Kalau antum mau ke fikih, itu seperti dia di sebelah. Fikih itu di sebelah. Tidak bisa kita ke sebelah kecuali harus ada apa? Jembatannya. Ini usul fikih, jembatannya. Untuk sampai ke sana. Dia turuknya. Ala sabilil ijmal. Secara global. Dia bukan secara rinci. Jadi dia hanya membahas. Kalau ada perintah, wajib. Kalau ada larangan, haram. Anda paham pembahasannya? Jadi dia membahas dalil-dalil secara apa? Secara ijmal. Apa itu secara ijmal? Secara global saja, secara umum. Yang mana dari situ antum bisa pakai untuk berenang, untuk menyeberang ke fikih. Wa kaifiyatul istidlali biha, dan bagaimana cara berdalil dengan dalil itu. Itu akan dibahas dalam ilmu usul fikih. Cara berdalil dengan dalil itu. Ya, itu yang dia bahas. Terus wa abwabu usulil fikhi, dan bab-babnya usul fikih. Pertama, aqsamul kalam. Kita akan membahas lagi ilmu bahasa Arab. Karena harus antum tahu kalam itu bagaimana, supaya antum paham nanti ketika disebutkan ini kalam. Paham kan? Pembagian kalam. Wal amr. Kedua akan dibahas perintah. Wan nahi, larangan. Wal am, dalil-dalil umum. Wal khas, dalil-dalil khusus. Wal mujmal, yang global. Wal mubayyan, yang dijelaskan. Wal dhahir, dalil yang dhahir. Wal muawwal, dalil yang ditakwil. Wal af'al. Kita juga butuh tahu af'al, perbuatan. Karena nanti antum akan lihat
bilang kalau ada Nabi lakukan, apa hukumnya? Paham kan? Dipahami ini. Kalau dia dilakukan, wa nasikh harus antum tahu nasikh penghapus, wal mansukh dan yang dihapus. Kan jangan sampai antum berdalil dengan sesuatu yang sudah dihapus. Jadi harus antum tahu apa itu nasikh, apa itu mansukh. Wal ijma harus antum tahu ijma, kan ijma termasuk dalil yang dipakai untuk berdalil. Gimana itu ijma? Kapan dikatakan ijma? Apa yang akan kita harus lakukan kalau ada ijma? Wal akhbar harus antum tahu khobar, yaitu khobar Nabi SAW. Kan ada berupa ucapan, perbuatan, terus ada berupa apa? Takrir. Di sini akhbar nanti akan disebutkan ada khobar mutawatir, ada khobar ahad. Kita akan belajar mustalah hadis tapi secara mendasar. Tapi secara mendasar. Kan ilmu usul fikih kan terkait semua dengan dalil. Terkait semua dengan apa? Dalil. Wal qiyas. Kan termasuk juga dalil adalah apa? Qiyas. Kita akan diajarkan gimana cara berdalil dengan qiyas. Qiyas itu apa syarat dan ketentuannya akan disebutkan. Wal hadar, larangan. Wal ibahah, ya pembolehan. Wa tartibul adillah, dan susunan dalil. Bagaimana cara antum berdalil? Kalau misalnya masalah ini ada Qur'annya, ada hadisnya, ada ijma'nya, ada qiyasnya. Gimana cara menyebutkannya duluan? Apakah duluan Quran atau hadis atau qiyas atau ijma'? Gimana urutannya? Kalau ada dalil misalnya jali, jelas. Ada juga dalil yang kopi, tidak jelas. Kalau berdalil, mana dulu yang dipakai? Paham kan? Itu cara. Itu diatur dalam ilmu usul fikih, tidak sembarang kita pakai. Iya. Wastishabil hal. Dan kapan kita berpegang dengan hukum asal? Kapan kita berpegang dengan apa? Hukum asal, istishabul hal. Kemudian juga diantara yang dibahas nanti, sifatul mufti. Kapan seorang itu dikatakan mufti? Dah, kita katakan misalnya, ya, Ilyas, mufti, pare-pare. Apa sifatnya yang harus terpenuhi supaya dia dikatakan apa? Mufti. Wal mustafti, lawannya orang yang meminta fatwa. Apa sifatnya, adab-adabnya bagi seorang yang meminta apa? Fatwa. Wa ahkamil mujtahidin, dan hukum seputar orang-orang yang berijtihad. Di sinilah nanti akan dibahas lawannya seperti muqallid. Paham kan? Inilah poin-poin yang akan dibahas dalam apa? Usul fikih. Ini yang akan dibahas dalam usul fikih. Kemudian berikutnya sedikit kita masuk di Hasa wa tariful asani usul fikih. Wa huwa bitibari laqaban lihasal fannu. fanni. Lihasal fanni. Wa kada taqaddamu taqaddama wa kada taqaddama tarifuhu bitibari mufradai. Qala usul fikih turuku ala sabil ijmali wa kafiyatul istidlali biha. Kalau inilah ta'rif, hadat huwa ta'rif tsani. Inilah pengertian kedua. Kan kita sudah tahu ta'rif yang pertama. Fikih berdasarkan apa? Mufradnya kan? Fikih apa? Usul apa? Ini ta'rif kedua untuk usul fikih, yaitu dilihat dari nama untuk cabang ilmu ini. Dan telah lewat ta'rif dilihat dari dua mufradnya. Sudah lewat ta'rif usul itu apa, fikih itu apa. Yang belum kita tahu apa ta'rif usul fikih. Apa ta'rif usul fikih? Maka belum berkata usul fikih usul fikih adalah turkuhu ala sabilil ijmal. Jalannya secara global. Wa kaifiyatul istidlali biha, dan bagaimana cara berdalil dengan jalan itu yang ada nanti. Terus Turukul fikhi wal muradu adatul fikhi ijmaliyati. Al-ijmaliyatu. Betul. Wahia Oh bisa tu kayak atau naat ke mana? adillah. Wahia al-qawaidul al-ammu al-amma allati yahtaju ilaiha al-faqihu mislu al-amru lil wujud wan nahi lil tahrim wal jima'u hujjatun wa nahu salik minal masaili al-kulliyati allati tubhasu fil usul fiqhi amma adilatul tafsiliyati
tufsilat tufsilati tafsilati tu. Akhirnya Pak maksudnya. Yang saya perbaiki akhirnya. tafsilatu fala tuskaru fi sulfiki illa ala sabili tamsili wal idahi au istidlali mislu qaulu ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah lil amri wa mislu salatuhu sallallahu alaihi wasallam fil ka'bata yang fil ka'bati yang silu bihi lil fi'li bi annahu la ya'ummu aksamuhu wa mislu ijma'u ala anna bintal ibni ta'usus sudusa ma bintis sulbi haisu la wasaba lahuma wa bara al musanifu kagarihi bi qawlihi turkul fikhi duna adiyatul fikhi binan alal mashhuri indahum wa huwa tafriqu bainat dalili wal imarati wal amarati wa kasaru usul fikhi laysat adilatun bal hiya amaratun wa kada sakarta wa kada sakartu da'fu hasa ra'yi fima taqaddam. Baik. Alhamdulillah. Qauluhu turku. Kata beliau turk ya, maksudnya turkul fikhi, yaitu jalan-jalan fikih. Wal muradu yang diinginkan dengannya adalah adilatul fikih ijmaliyah. Dalil-dalil fikih secara global. Cuman takbir beliau dengan turuk inilah ciri nanti tanda kalau beliau di sini tulisan ini belum keluar dari pembahasan pemikiran Asy'ariyah di Mu'tazilah. Karena turuk itu tidak terlalu jelas daripada dalil. Akan disinggung oleh Al-Fauzan sebentar. Kesalahan kenapa belum pilih kata turuk daripada adillah. Padahal diinginkan dengan turuk di sini adalah apa? Adillah, dalil-dalilnya. Wahyal qawaidul amah, itu kaidah-kaidah umum allati yahtaju ilal faqih yang dibutuhkan oleh ahli fikih. Misal contoh al-amru lil wujub. Inilah usul fikih. Perintah itu wajib. Kalau ada perintah wajib. Wa nahyu lit tahrim. Kalau larangan berarti haram. Wal ijma' hujjah. Kesepakatan itu adalah hujjah. Kalau dinukil ini di ijma' hujjah, tidak boleh diselisih. Tidak boleh diselisih. Ya. Wa nahyu dzalika min mas'alil kulliyah, dan yang semisalnya dari masalah-masalah yang umum allati tubahatu fi usul fikih, yang dibahas dalam usul fikih. Amma adilatu tafsiliyah, adapun dalil-dalil rinci, fala tudkar fi usulil fikih, maka dia tidak disebutkan dalam usul fikih illa ala sabil tamtsil, kecuali ya karena pencontohan wal idha atau penjelasan. Jadi disebutkan dalil sekedar mencontohkan. Iya. Wal istidlal atau berdalil dengannya. Mithal qauli ta'ala, misalnya mereka contohkan firman Allah Ta'ala, aqimus shalah wa atuz zakah. Ini untuk perintah, dicontohkan itu ayat. Wa mithal shalah, dan contoh salatuhu sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ka'bah. Ya, yumathilu bihi lil fi'il. Mereka contohkan dengannya untuk perbuatan. Fi annahu la ya'um aqsamu. Bahasanya dia ini tidak umum untuk pembagian al-fi'il. Wa mithul ijma', dan seperti misalnya mereka contohkan kesepakatan ala anna bintul ibn, bahasanya anak perempuannya anak berarti apa? Cucu perempuan. Bang, cucu perempuan dari si mayat. Ta'khudus sudus, dia mendapatkan 1/6 ma' bintis sulb, kalau ada anak kandung. Kalau ada apa? Anak kandung. Haitula mu'assibalahuma, ketika keduanya tidak punya ahli waris secara apa? Taksib. Ini dibahas dalam apa? Pembahasan apa? Waris. Hukum seputar waris. Jadi kalau ada anak kandung perempuan, terus ada cucu perempuan, paham kan? Maka cucu ini dapat berapa? 1/6 kalau ada anak kan. Paham ya? Kalau ada anak kandung. Ini ijma'. Berarti hukumnya ini ijma' apa? Hujjah. Itu dipakai. Wa abbarul musannifu ka ghairihi biqaulihi turukul fikih.
penulis mengucapkan dengan seperti selainnya dengan ucapannya turukul fikih duna qawlihi tanpa mengatakan adilatul fikih. Dibangun di atasnya masyhur di sisi mereka membedakan antara dalil dan apa? Amaroh. Antara dalil dan apa? Amaroh. Makanya dia takbir dengan takbir yang umum. Karena menurut mereka beda dalil sama apa? Amaroh. Kebanyakan usul fikih itu katanya bukan dalil, bahkan apa? Hanya amaroh, tanda saja. Bukan dalil. Dan saya telah sebutkan lemahnya ucapan ini pada apa yang telah lewat. Usul fikih itu dalil. Nah, kan bisa kita bilang, kalau ada wajib berarti, kalau ada perintah berarti wajib. Maka bukan hanya sekedar tanda. Bukan hanya sekedar apa? Tanda. Yang disebutkan oleh orang-orang Syairah dan yang semisal. Terus, wa kaifa istidlal biha birafi atfan ala qawlihi turukuhu ay inna mawdu'a usul fiqhi adilatul fiqhi al-jumaliyah wa kaifa istidlal biha ala al-ahkami wa baqiya amrun salisun wa huwa ma'rifati halil mustadillu wa huwa al-mujtahid mustadil wa huwa al-mujtahidu lianna kaifa tahal istidlali tajuru ila sifati ma yastadillu biha. ulang Pak. Lianna kaifa tahal kaifa Oh, tahal ada apa ya? Wa inna matarokahul musannifu. la Tidak ada. Saya ada. Baik, terus malah antum tidak ada, saya ada. Betul itu semua lebih. Hah? Oh iya, cetakan lainnya. Baik. Terus wa huwa al-mujtahidu wa sayskuru salika fi akhiri al-warakat haitsu qala wa min surutil mufti an ayyakuna aliman bil fiqhi ila akhiri. baik. Kata beliau qauluhu perkataan penulis wa kaifiyatul istidlal biha dan bagaimana cara berdalil dengannya ini diatofkan kepada qaulu turku. Makanya dibaca marfu. Diatofkan kepada ucapannya apa? Turuk. Ai inna mawdu'a usulil fikih adilatul fikihil ijmaliyah. Yaitu pembahasan usul fikih adalah dalil-dalil fikih secara ijmal. Secara global. Wa kaifiyatul istidlali biha alal ahkam. Dan bagaimana cara berdalil dengannya atas hukum. Kalau ada begini apa hukumnya? Kalau ada begini apa hukumnya? Itu yang dia bahas. Cara berdalil dengannya. Wa inna terus kata beliau wa baqiya amrun salih. Sebenarnya masih sisa perkara yang ketiga. Wa huwa ma'rifatu halul mustadil. Itu mengenal keadaan orang yang berdalil. Yaitu wa huwa al-mujtahid. Mengenal si mujtahid. Karena penulis tidak sebutkan. Beliau hanya bilang wa kaifiyatu apa? Al-istidlali biha. Seharusnya ada tambahan wa halul mustadil. Kan tidak cukup dengan apa? Cara berdalil. Butuh juga ditahu siapa ini yang memetik dalil. Supaya kita bisa pegang ijtihadnya. Jadi beliau kurang apa? Perkara yang ketiga. Iya, beliau kurang perkara yang ketiga. Dalam masalah ini. Wa huwa ma'rifatu halul mustadil wa huwa al-mujtahid. Wa inna ma tarakahul musannif. Sungguh tiada lain penulis meninggalkannya. Li'annahu kaifiyatul istidlali tajuru ila sifati man yastadilu biha. Karena cara berdalil akan mengantarkan kepada sifat yang berdalil dengannya. Karena kalau kita tahu cara berdalil, mengharuskan kita tahu siapa yang mengambil pendalil. Makanya belum tidak sebutkan supaya tidak panjang. Fakta fa bidikri kaifiyatil istidlal. Maka belum mencukupkan dengan menyebutkan cara berdalil. An dikri sifat man yastadil biha wahul mujtahid. Daripada menyebutkan sifat yang berdalil dengannya yaitu si mujtahid. Wa sayadkuru dzalika fi akhiril warqat. Tapi beliau akan menyebutkan hal itu di akhir warqat nanti. Walaupun tidak masuk dalam ta'rif sini, tapi beliau akan sebutkan dalam pembahasannya. Haitu qol ketika beliau berkata nanti wa min syurutil mufti ayakuna aliman bil fikih. Dan di antara syarat mufti harus dia tahu tentang fikih. Paham kan? Siapa yang butuh mufti? Mujtahid. Paham kan? Terus selesaikan.
wal muradu bi qawlihi wa kayfa istidlali biha ay kayfa istidlali bi turukil fiqhi al ijmaliyah wa salika bi ma'rifati dalalatil alfas wa surutil istidlali waman famin dalatul alfas dalalatil alfas al umumu wal khususu wal itlaqu mutaqidu wa surutul istidlali kahamlil mutlaqi alal muqayyadi wa tasisul wa tasisul wa ma'rifatul tarjihi indal ta'arudi wa nahu salika mimma yabhasu fi usul fiqh wa qawluhu wa ma yatba'u salik Ulang. wa qawluhu wa ma yatba'u salik ay min ahkamil mujtahidin jamu mujtahidun wa huwa talibul ahkami talibul hukmi minad dalili pamanatil mujtahidi wa surutil ijtihadi wa hukmihi wa nahu salik tubahasu fi usul fiqh kama sayati fi qawlihi wa sifatil mufti wal mustafti ilahi. Baik. Terus Summa sakara al-musannifu al-buwabu allati tadamunha usul fiqh liajali an yasita al-qari'u wa istadda laha walam yaskur al-mutlaqu wal muqayyidu lianau sayaskurhuma fil kalami alal ammi wal hassi bil munasabati bainahima walau a'lam. Walau a'lam. Berarti tadi ada antum, tidak ada yang di atas ya. Dia mundurkan ke bawah. Dah? Jadi perbedaannya kalau anak cetakan lama disebutkan di atas. Jadi ada tadi yang anak terjemah, belum baca di atas, ternyata dikasih ke bawah. Paham kan? Berarti ada semua tapi belum kasih di cetakan antum di ke bawah, cetakan anak di atas. Dia majukan dan mundurkan saja. Dia ubah ke posisinya. Paham ya? Dia ubah posisi. Baik. Alhamdulillah. Kemudian al-muradu biqaulihi yang diinginkan dengan ucapannya wa kaifiyatul istidlal biha dan cara berdalil dengannya ay kaifiyatul istidlal biturukil fiqh. Itu bagaimana cara berdalil dengan jalan fikih tadi, yaitu di usul fikih al-ijmaliyah yang global. Wa dzalika bi ma'rifati dalalatil alfaz. Demikian itu dengan mengetahui kandungan-kandungan lafaz. Syarat berdalil. Wa syurutil istidlal dan syarat berdalil. Wa min dalalatil alfaz termasuk kandungan lafaz misalnya al-umum, khusus, mutlak, muqayyad. Syarat berdalil misalnya hamlil mutlak alal muqayyad. Membawa yang mutlak ke muqayyad, taksisul am, mengkhususkan yang umum, ma'rifatut tarjih inda ta'arud, cara mengetahui cara merojihkan ketika ada dalil yang bertentangan. Nanti antum akan diajarkan. Kalau ada dalil seperti bertentangan, gimana cara antum menghadapinya? Di sini disebutkan. Di usul fikih. Cara antum mengkompromikannya. Dan keluar dari yang bertentangan itu. Wa nahu dzalika mimma yubhatu fi usul fikih. Dan yang semisalnya dari yang disebutkan dalam usul fikih. Kemudian belum sebutkan itu yang di atas tadi. Yang anak sudah terjemah yang di atas. Yang tadi fakta fa bidzikri kaifiyatul istidlal. Inda dzikri sifat man yastadillu biha wal mujtahid wa sayadkuru dzalika fi akhiril baraqat haitsu qala wa min syurutil mufti ayyakuna aliman bil fiqh. Lebih panjang lagi. Ada tambahan sedikit. Apa tambahannya itu coba? Dan apa yang ikut dari hal itu? Maksudnya dari pembahasan tadi. Apa yang diikutkan dari hal itu? Terus min ahkamil mujtahidin. Yaitu dari hukum-hukum orang yang berijtihad. Terus Jam'u mujtahidun. Al-mujtahidin jam'u mujtahid. Al-mujtahidin jama' dari kata apa? Mujtahid. Terus wa huwa
bahwa talibul hukmi minad dalili Wahwa talibul wahwa wa talibul hukmi talibul hukmi baik, wahwa talibul hukmi, yaitu mujtahid adalah pencari hukum dari minad dalili. dalil. Jadi mujtahid itu orang yang mencari hukum dari apa? Dalil. Ini pengertian mujtahid. Dia akan disebutkan sebenarnya di akhirnya terus. Pamarifatil mujtahidi wa surutil ijtihadi wa Nah, baik. Di antara juga yang dibahas adalah mengetahui mujtahid dan syarat ijtihad terus wa salik dan itu misalnya yubahasu fi usul fiqhi dibahas dalam usul fikih. kama sati fi qaulihi wa sifatil mufti was mustaftih ila akhirih. Baik, sebagaimana akan datang nanti dalam ucapan beliau di akhir kitab sifatnya mufti dan yang meminta fatwa. Terus Itu masakara al-mustami. sudah. Itu sudah ada. Kemudian beliau sebutkan, penulis menyebutkan bab-bab yang terkandung dalam usul fikih supaya yanshid al-qari. Pembaca semangat. Bayangkan, antum tahu, oh pembahasannya hanya segini. Iya kan? Pembaca akan semangat. Mau kalau selesai ini berarti sisa ini. Kan dia belum sebutkan dulu semua yang akan dibahas. Supaya si pembaca bersemangat. Wasta'iddu laha, dan bersiap untuk mengetahui apa yang akan disebutkan itu. Ya, walam yadhkur al-mutlaq al-muqayyad. Terus penulis tidak menyebutkan mutlak dan muqayyad di matan. Kenapa? Karena akan beliau sebutkan keduanya dalam berbicara tentang am dan khos. Karena mirip walaupun beda. Ya. Lil munasabati bainahuma, karena adanya kesesuaian antara keduanya. Wallahu a'lam. Kita cukup, alhamdulillah. Nah, setelahnya